Oke, selamat datang semuanya di Metalks dan gue kembali lagi setelah lama vakum. Hari ini gue sudah bersama dengan seorang, gimana sebutnya ya, gue nyebut pengamat. Ini lebih dari pengamat soalnya nih, abang gue yang satu ini nih. Iya, konten kreator lah, konten kreator. Di konten kreator politik yang udah cukup ternama juga di YouTube, Instagram, dan kawan-kawannya. Langsung aja sambut dari Total Politik, ada Bang Ari Putra. Selamat datang Bang Ari. Terima kasih nih udah halo. Sorry ya, gua terlambat tadi gara-gara kita nungguin Zulfikar Amir, Sociotalker, kita mau bikin konten, janjiannya dia itu jam 8. Jadinya jam 9. Ya gua nggak enak aja orang tua, Bro. Iya. Ya gue paham lah kalau orang-orang gede lah, Bang. Kalau kita ini kan bukan tidak menghargai teman-teman, tapi tadi saya menghadapi orang yang lebih tua aja. Tabe lah. Jadi Zulfikar Amir menang tua. Dia menang kebanyakan followers juga Bang daripada kita, Bang. Iya, kalau itu mah gue nggak perlu mikirin lah, karena gue nggak cari masa kan. Betul. Mungkin nyari masa, mungkin dia nyari pendukung kan. Aduh, yang itu gue nggak ikutan tuh, Bang. Oke, Bang. Ini kita langsung masuk aja nih ke topik yang gue cukup concern juga nih, Bang. Okay. Gue sebelumnya gue ini dulu ya, memperkenalkan dulu nih kepada teman-teman semua yang ada di Zoom ini dan juga yang lagi nonton lewat YouTube. Bang Ari ini gue kenal udah dari 2 tahun yang lalu kira-kira Bang ya. Kita pertama kali ketemu di acara salah satu acara semacam sekolah politik gitulah. Lalu dari sana gue kenal Bang Ari, gue cukup kagum dengan pemikiran-pemikiran beliau. Dan setahun belakangan lah kurang lebih beliau nih udah merintis sebuah channel. Tahun ya? Tahun kedua. Iya, ini tahun kedua Bang Ari merintis sebuah media yang membahas soal politik, yaitu adalah Total Politik. Dan jadi teman-teman nanti selain kalian habis nonton ini, silakan juga langsung main-main ke Total Politik juga, karena di sana banyak banget videonya keren-keren juga yang bahas banyak hal soal politik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oke Bang, gue pengen bicarakan ini nih Bang, yang lagi gue akhir-akhir ini cukup concern nih Bang. Gue melihat di sosial media ya Bang, khususnya Bang, dalam beberapa tahun belakangan ini banyak sekali pembicaraan mengenai politik dan anak muda gitu Bang. Nah, banyak yang gue temui anak-anak muda ini terlihatnya mereka cukup antusias membahas politik, tapi gue juga melihatnya mereka ini agak seperti ada disorientasi gitu loh Bang, terhadap politik itu sendiri gitu. Nah, di sini gue pengen bertanya sama lo nih Bang, menurut lo sendiri untuk anak-anak muda nih yang kira-kira baru mau belajar politik atau bahkan mau masuk politik, kira-kira politik itu apa sih Bang menurut lo nih? Dan kira-kira bagi mereka tuh apa yang harus mereka persiapkan gitu loh Bang? Khususnya untuk pelajar dan mahasiswa nih yang beberapa tahun belakangan bisa dikatakan sebagai komoditas utama nih di tiap pemilihan. Monggo Bang. Oke, thank you Mat. Makasih teman-teman semuanya yang udah menunggu. Gue mohon maaf banget udah membuat menunggu tadi karena disclaimer gue ngurusin orang tua. Jadi soal anak muda ya, memang bagi gue Mat dari dulu di dalam sejarah di seluruh dunia gitu, emang anak muda sebagai kategori politik itu nggak banyak itu di negara-negara di seluruh dunia gitu. Kalau di Eropa gitu setelah revolusi industri ada kelas buruh, kelas pemilik modal, gitu. Atau kelas borjuis, kelas proletar gitu. Tuan tanah, habis itu ada pekerja gitu misalnya. Utara selatan gitu di perang sipil gitu ya. Utara yang pro industri, dia selatan pro industri, pro perbudakan gitu ya. Utara yang menolak itu. Jadi memang gua nggak melihat memang di seluruh dunia itu kategori muda tua ini menjadi kategori politik gitu. Mungkin ada tapi bukan pola yang lazim gitu ya, bahwa anak muda itu sebagai sebuah kategori politik.
Nah, inilah yang menjadi unik di Indonesia, di mana sejarah kita itu sejarahnya orang-orang muda. Anak-anak muda, golongan tua gitu misalnya, itu menjadi sebuah cerita dalam pembentukan sejarah kita sebagai sebuah negara gitu, sebuah negara bangsa. Nah, balik lagi ke pertanyaan lu tadi soal bagaimana sih anak muda ini sebagai kategori politik, apa definisi politik bagi anak muda? Ya bagi gua sih, ya itu tadi, sebagai kategori sosial anak muda ini nggak jelas gitu. Anak muda ini apa juga gue belum tahu. Dari dulu tuh gue sangat skeptikal gitu dengan istilah Gen Z, misalnya milenial gitu. Terus apalagi itu Gen apalagi itu, gue itu skeptis banget dengan istilah-istilah itu semua. Karena bagi gue itu bukan sebuah kategori politik gitu. Karena belum ada model yang serupa yang betul-betul mendorong sebuah perubahan sosial yang fundamental gitu loh di seluruh dunia. Jadi gue agak skeptis dengan kategori-kategori itu. Ya kadang gue bertikai dengan teman-teman dari yang punya perspektif soal marketing gitu. Kalau marketing mungkin aja gitu ada behavior-nya gitu, anak muda bapaknya sama anaknya di marketing itu polanya pasti beda. Lu lagu kesukaan lu sama lagu kesukaan bokap lu, gue yakin nggak sama gitu. Gue nggak tahu nih, jangan-jangan Mamat ini juga dengerin Deloitte gitu atau Trio Ambisi atau apa. Aduh, tua banget. Gue nggak tahu. Tua banget aja. Nggak tahu gue. Nah makanya gue bilang tadi, kalau di dalam marketing itu sangat mungkin terjadi. Gitu. Tetapi di dalam politik kategorinya bisa jadi beda, bro. Biasanya di politik bapaknya apa, anaknya juga milih partai itu, misalnya. Biasanya nih pola umumnya, karena ini sesuatu yang established gitu, misalnya. Ya di Amerika lu lihat kan, John Kennedy sama saudara-saudaranya, adiknya segala macam itu Demokrat gitu. Bob Kennedy juga Demokrat gitu kan. Bobby. Ya kan? Terus di Indonesia juga hal yang sama gitu. Apakah anaknya Pak Surya Paloh nggak di Nasdem gitu? Di Nasdem juga. Ya kan? Jadi gue agak skeptis gitu dengan kategori muda tua di dalam hal menentukan kategori politik gitu. Muda tua ini mungkin kategori biologis dia relevan. Kategori ekonomi, marketing mungkin dia relevan. Tapi sebagai sebuah kategori politik, di situ mulai banyak tanda tanya gue. Gue mulai meninggalkan pertanyaan-pertanyaan apakah anak muda ini sebagai kategori politik itu memang sesuatu yang existing, sesuatu yang ada, atau itu sengaja diciptakan. Jadi karena kategori biologisnya memperlihatkan bahwa anak muda itu sebagai pemilih terbanyak, maka para politisi, para pollster, para awak media gitu memberitakan bahwa ini sebagai sebuah kekuatan politik. Tunggu dulu, kekuatan politik itu kan syaratnya ada 3, Pak. Pertama, dia punya ideologi. Anak muda ini ideologinya apa? Nggak jelas juga sih. Ya kita nggak tahu gitu. Ya kayak gue contohin tadi, Pak Jokowi anaknya di PDIP juga, bro. Iya kan? Jadi pertama ideologi, nilai, values, and so on lah ya, berkaitan dengan kepercayaan. Yang kedua, ya harus ada masa, bro. Masa oke lah, dia punya anak muda banyak gitu, yang punya karakteristik yang sama dengan dia itu banyak. Nah yang ketiga, itu harus ada leader. Nah kita nggak punya leader, anak muda kita ini siapa gitu. Ya mungkin lu bisa beda sama gua, bisa nggak setuju dengan pendapat gua gitu ya, bahwa apapun kata lu soal 212, mereka punya leader, itu Habib Rizik gitu. Apapun lu nggak suka sama kelompok yang sekuler, pada saat itu mereka punya Ahok gitu. Jadi ada leader gitu.
Nah, 3 ini menjadi ukuran yang paling basic gitu sebelum kita berbicara variabel-variabel lainnya. Nah, makanya ketika anak muda masuk ke politik, anak muda bermain politik, anak muda menjadi bagian dari subsistem kekuasaan gitu ya, itu kan eh, ya bukan jaminan dia akan berbeda dengan yang tua gitu. Ya kan? Karena usia itu kategori biologis, Bos. Kategori pasar gitu, marketing mungkin. Tapi sebagai kategori politik dia hitungannya akan berbeda gitu. Nah, karena apa tadi? Karena ada 3 hal tadi gitu. Ya, jadi itulah poin utama gue yang mau gue omongin kalau lu mempertanyakan soal bagaimana anak muda di dalam politik, ya kan? Jadi bagi gue, misalnya lu lihat politisi muda hari ini yang paling banyak benci politisi muda tuh anak muda juga, bro. Iya lagi, iya, 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 iya. Baik itu kubu pro pemerintah maupun kubu anti pemerintah gitu. Ya kalau yang bully-bully Mas AHY kemarin ngomong soal karpet merah itu juga anak muda juga yang banyak, bro. Iya. Nah, misalnya makanya di sisi ya, makanya ngomong itu dari partai anak muda lagi kan. Iya, dari partai anak muda Samara kan. Padahal AHY ini yang masuk survei dia yang paling muda. Iya kan? Nah, poin gue sih itu ya, bahwa anak muda ini sebagai kategori politik masih gue pertanyakan, tapi dia sebagai kategori sosial, biologis, ekonomi, ya itu mungkin relevan gitu. Tapi sebagai kategori politik ini sangat, definisinya sangat dinamis. Mungkin kalau lu baca, besok gue ada diskusi soal Ben Anderson tuh di Total Politik. Dia seorang pemikir dan disertasinya itu soal gerakan revolusi kaum muda tahun 45-46 di Indonesia gitu. Karena dia menganggap bahwa ini kategori sosial yang sangat unik. Karena misalnya pada saat itu ada revolusi Perancis itu bukan anak muda gitu. Itu orang yang sensi sama kerajaan yang udah mulai ngehe kelakuannya. Iya kan? Ada revolusi apalagi Bolshevik itu udah mulai males aja masar gitu misalnya. And so on lah gitu. Nah, tetapi anak muda sebagai kategori politik gue terus terang aja masih belum menemu gitu contoh konkretnya di seluruh dunia ya. Kategori politik itu ya yang tadi gue bilang indikator sederhananya ada 3 itu. Nah itu, jadi mungkin diskusi selanjutnya mungkin kita arahkan ke 3 hal itu gitu. Nah, kebetulan atau terserah lu. Tadi kebetulan gue juga tertarik tuh sama masalah ideologi tadi tuh. Karena menurut gue gini loh Bang, di Indonesia ini kayaknya untuk membicarakan ideologi selain Pancasila itu kayak orang tuh gatel-gatel gitu buat ngomongin. Untuk menjadi orang yang liberal, untuk menjadi orang yang konservatif tuh kayaknya orang tuh kayak agak alergi gitu buat ngomongin, sehingga pada akhirnya partai politik kita kelihatannya sama semua nih. Semuanya seolah-olah ngomongnya mereka berasaskan Pancasila gitu. Mungkin adalah alirannya seperti Islam gitu ya, aliran agama gitu. Nah, berbeda sama di Amerika lah bahkan gitu bisa kita sebut ya. Mungkin 2 partai besar ya, Demokrat sama Republik gitu loh. Tetapi kan partai-partai kecilnya tuh ada sih, partai komunis di Amerika kan tuh ada gitu loh. Green Party juga. Green Party juga ada itu partai lamanya Trump itu kan. Nah, itu yang menarik adalah fenomena ini gue rasa kan jadi contoh yang nggak baik juga gitu loh buat anak muda, sehingga sekarang anak muda yang tadi gue bilang disorientasi terhadap politiknya itu tinggi gitu loh. Nah, menurut lo kenapa sih nih Bang ada tiba-tiba ada keseragaman ideologi yang menyebabkan tuh kayaknya justru membuat ide-ide baru itu atau ide-ide yang berbeda itu kayaknya agak sulit buat masuk ke dalam percakapan politik kita hari ini gitu, terlepas dari percakapan sesama anak muda ataupun lintas generasi gitu. Oke, gue sebenarnya banyak poin gitu yang bisa gue jabarkan di sini, tapi gue akan pilih beberapa poin utama aja karena ini terkait dengan apa namanya yang paling dekat gitu. Kalau lu lihat sejarahnya itu sangat panjang bahwa
demokrasi kita itu dibangun dengan semangat anti partai dari awalnya. Nah, gitu ketika Bung Karno bikin Front Nasional gitu misalnya waktu dulu itu untuk mengurangi kekuatan partai politik yang waktu itu sedang bertikai juga dengan militer gitu. Ini sejarah lah, nanti lu bisa baca sendiri kalau sejarah. Nah, tetapi ada satu fase sejarah lagi yang paling umum dan paling kita alami gitu ya. Namanya itu Orde Baru, bro. Okay. Orde Baru itu kan sekitar 32 tahun ya. Lu belum lahir kan pada di sini kan? Belum, masih berbentuk cairan gue. Ya, masih sasetan lo ya. Nah, jadi Orde Baru itu selama 32 tahun membunuh diskursus politik kita sampai ke akar rumput. Karena waktu itu ada golongan karya, ada Islam itu ke P3 gitu kan, dan yang nasionalis PDI. masuk ke PDI gitu. Nah, itu membunuh diskursus politik di akar rumput. Karena waktu itu orang nggak boleh kritik, nggak boleh macam-macam. Jadi nggak ada gerakan politik. Gerakan politik apa syaratnya ada 3 tadi yang gue sebutkan gitu. Tidak ada gerakan politik di akar rumputnya sendiri gitu. Nah, ini yang menjadi soal. Nah, kalaulah, ini gue memakai analogi salah satu teman gue. Misalnya gini, kita ini ada berapa orang di sini? Ada 5 orang ya. Seandainya kita punya pompa air di rumah, ini analogi teman gue bagus banget. Namanya Azri. Nah, kalau kita punya pompa air di rumah, kalau pompa air itu tidak kita pakai 5 tahun aja, pas habis 5 tahun, kita nyalain lagi tuh pompa air. Kira-kira yang keluar apa? Yang jelas bukan air sih. Pasti lumpur, sampah, segala macam. Kadang-kadang pipanya mampet, segala macam. Nah, itulah situasi kita hari ini. Karena diskursus publik kita di akar rumput soal ideologi, soal politik, selama Orde Baru 32 tahun itu dibungkam gitu, dihambat, ya, kita tidak punya ruang untuk mengekspresikan pandangan-pandangan politik gitu. Sehingga ketika Orde Baru itu runtuh, masuk reformasi, yang keluar itu lumpur-lumpur demokrasi, lumpur-lumpur politik yang selama ini itu tertahan gitu. Terendap di bawah sumur bor yang puluhan tahun itu tidak pernah kita pakai gitu loh, bro. Nah, itulah yang membuat diskursus politik kita itu hari ini mengalami apa ya gue menyebutnya itu ya, shock gitu. Kita ini lagi shock bernegara gitu. Ah, ini kan kritik, bukan, ini hinaan. Ini boleh nggak? Ini itu boleh nggak gitu. Nah, itulah yang terjadi gitu karena tadi itu barang ini udah lama nggak dipakai, Pak. Motor lu kalau udah lama nggak dipakai gimana? Soak sih. Iya kan, nggak bisa di starter kan? Iya. Nah, itulah yang terjadi dengan demokrasi kita hari ini. Makanya ketika lu tanya kenapa ideologi jadi seragam, kita jadi seragam, nggak biasa bertikai, nggak biasa berbeda, ya karena nggak pernah dipakai, bro. Iya kan, selama ini bertahun-tahun nggak pernah dipakai. Tiba-tiba reformasi bebas, kita punya sosmed, orang bisa hantam-hantaman di situ, bahkan dimobilisasi. Ya jadinya macam-macam kejadian, bro. Ini ibarat lu itu jadi sprinter, ya, yang 3 tahun udah nggak latihan, bro. Tiba-tiba lu disuruh ikut turnamen, ya pasti lu bisa patah kaki lu, gitu loh maksud gua. Nah, termasuk juga soal ideologi tadi. Kita itu udah lama nggak berideologi, bro. Dideideologisasi, dideparpolisasi. Ketika pintu ideologi itu berubah, komunis, radikal gitu. Itu yang terjadi gitu. Karena nature politiknya kayak begitu. Selama 32 tahun itu kekuasaan berjalan, karena ekonomi sebagai panglima, bukan politik sebagai panglima. Gitu.
Jadi itu yang tercipta sehingga ya kita yang muda ini kan menerima dampak, dari apa namanya itu pompa air yang penuh dengan lumpur tadi, seperti motor yang udah nggak bisa di starter tadi gitu. Jadi kira-kira ya menurut gue akhirnya ideologi nggak jalan gitu karena nggak bisa di starter politiknya gitu. Pas starter meledak kebakaran gitu kan, ya jadi nggak bisa gitu loh bro. Terus untuk mengaktifkan dialog itu lagi Bang, untuk mengaktifkan dialektika itu lagi gitu loh. Coba misalkan kita membayangkan Indonesia, ya ini mungkin agak sulit ya karena secara realita itu mungkin kita terhalang oleh undang-undang dasar lah yang dimana bentuk negara itu nggak bisa diubah gitu. Coba gimana kalau kita ingin mengaktifkan dialektika kayak gimana kalau Indonesia ini ternyata kita buat berbentuk serikat kayak idenya Bung Hatta gitu, federalis. Atau gimana kalau kita membayangkan Indonesia ini bentuknya seperti yang ada di bayangan kalangan Islam, kalangan sosialis, bahkan kalangan komunis. Menurut lu cara mengaktifkan dialog itu sendiri itu gimana, Bang? Di kalangan anak-anak, di kalangan orang banyak lah, di kalangan awam. Iya, caranya adalah harus berkuasa, bro. Jadi harus berkuasa satu, itu yang paling penting tuh. Karena esensinya politik seperti yang pernah gue sebutkan di berbagai macam tempat gitu. Lu punya pikiran yang benar aja, tapi kalau lu kalah, kebenaran lu itu sama dengan kebohongan karena nggak pernah bisa diwujudkan karena lu kalah. Tapi kalau lu menang, keburukan lu yang nggak pernah lu pikirkan pun bisa lu lakukan gitu loh. Nah, jadi sebagai sebuah langkah politik ya lu harus dapat kekuasaan. Itu satu. Ya bodoh amat lah persoalannya apa sekarang. Lu bisa bilang kekuasaan otoriter, bisa bilang ini itu. Tapi kalau lu nggak bisa sampai ke sana ya it's not sense gitu. Jadi pertanyaannya adalah lu harus sampai ke sana. Nah, gimana caranya lu sampai ke sana? Ya lu harus bangun sebuah kekuatan yang terkoneksi dengan massa, dengan warga gitu. Jadi gimana elit-elitnya ketemu warga kalau mau pemilu aja, bro? Iya. Nah ini yang menjadi persoalan kita hari ini gitu. Jadi menurut gue sih kalau lu memang mau berpolitik, menghidupkan diskursus ya, lu harus sampai ke titik kekuasaan itu. Jadi gini deh, gampangnya deh. Kalaulah di sebuah lembaga negara atau bupati deh, kabupaten gitu, ya kan? Kalaulah di kabupaten itu bupatinya senang sholat, bro, semua PNS-nya sholat terus ke masjid, bro. Kalau bupatinya senang dangdut, semuanya PNS-nya itu ikut karaokean, bro. Ya, mostly lah. Paling nggak yang ingin duduk di posisi-posisi strategis pasti akan lakukan itu. Ya, gitu. Nah, begitupun dengan iklim diskusi, diskursus itu. Kalaulah bupati lu itu intelektual, aktivis, ya, kemungkinan besar ruang diskusi itu juga makin luas. Karena itulah yang mengelilingi ring-ring kekuasaannya gitu. Orang-orang yang senang diskusi gitu. Beda cerita kalau cuma diskusi buat branding dan marketing. Nah, itu beda soal gitu ya. Tapi kalau memang dia orang yang punya keresahan ideologis, memang orang yang punya keresahan intelektual, dia akan memilih orang-orang di sekitarnya juga orang-orang yang punya keresahan yang sama. Itu, dan orang-orang yang menjaga kekuasaannya itu di atas itu juga. Nah, inilah yang nggak terjadi hari ini gitu ya, di mana kekuasaan itu memang dikelilingi oleh para penjilat gitu ya, dikelilingi orang yang ingin mengamankan posisinya gitu. Jadi itu benalunya gitu. Jadi ya udahlah, orang sebaik apapun kalau omongan lu dianggap orang sekitar lu benar tiap hari, juga lu akan menganggap apa yang lu lakukan itu benar gitu. Tapi itu menarik juga nih Bang. Ada sebuah
mungkin gue sebutnya stigma kali ya di entah nggak cuma di politik lah, bahkan di banyak hal gitu. Ketika lo berbicara hal yang berbeda, maka disitulah lo salah gitu, kayak yang tadi lo bilang gitu. Nah, gue pernah ada di beberapa kali di posisi itu gitu loh, ketika gue menjadi orang yang berbicara berbeda, dan kayaknya itu adalah suatu hal yang yang nggak bisa diterima oleh sekitar gue gitu loh. Nah, menurut gue ini mungkin ada kaitannya dengan feodalisme, bang, budaya feodalisme yang udah lama ini loh mendarah daging gitu loh, bahkan nggak cuma dalam dalam organisasi aja gitu loh, bahkan sesama anak muda pun feodalisme ini tuh masih muncul gitu loh, dengan ya gue menyebutnya susah juga nih, misalnya yang mempraktekkan ini di sekitar gue banyak juga nih, kayak mereka tuh yang tingkat diskusinya itu sebatas uh, apa ya, membicarakan hal-hal populer gitu loh, bang, yang kayak tadi lo bilang itu, mereka ingin membuat sesuatu, ingin berkata, tapi ya akhirnya yang diucapkan itu lagi gitu loh, muter-muter aja yang diomongin, sehingga diskusinya macet. Nah, gimana caranya biar diskusi ini bisa keluar gitu loh, bang, dari feodalisme itu sendiri, atau menghilangkan budaya feodalisme itu gimana gitu loh? Oke, mungkin ya gue mencoba menangkap pertanyaan lu ya, bahwa lu menganggap bahwa diskusi hari ini itu lebih didominasi oleh kesenangan-kesenangan dari kelompok-kelompok tertentu, yang mana itu cuma untuk diskusi yang dia lakukan hanya untuk menyampaikan apa yang akhirnya juga menguatkan posisi dia, menguatkan keinginan dia gitu ya. Nah, kalau gue sih melihatnya gini, bro, memang budaya populer dan apa yang menjadi tren di masyarakat hari ini itu nggak bisa lu tolak. Maksud gue gini, Bung Karno itu lahir sebagai leader, sebagai seorang pemimpin ketika zaman pergerakan dulu. Dia itu adalah orang yang mampu menerjemahkan gagasan-gagasan Barat itu kepada bahasa rakyat, kepada bahasa orang kebanyakan gitu. Ya, jadi misalnya ide soal Marxisme, soal Leninisme, soal ide-ide progresif lainnya gitu ya, yang menjadi bacaannya Bung Karno, kemudian itu disampaikan olehnya lagi kepada masyarakat dengan bahasa rakyat. Lu bayangkan waktu itu nggak banyak orang yang terdidik, bro. Sekarang jauh lebih banyak gitu. Waktu itu bedain hak dan kewajiban tuh mungkin lebih sulit lagi daripada orang sekarang gitu. Ya, tapi dia bisa terjemahkan. Nah, inilah yang membedakan Bung Karno dengan elit-elit nasional lainnya ketika itu, yang mana bahasanya sangat Belanda, sangat sekolahan gitu ya. Mungkin banyak yang lebih pintar daripada Bung Karno, yang lebih banyak bacaannya daripada Bung Karno banyak. Gitu. Bung Hatta aja bacaannya lebih banyak daripada Bung Karno. Tapi kemampuan mendefinisi, menafsir bacaan itu menjadi bahasa rakyat, ya, itu Bung Karno yang paling jago. Penyambung lidah rakyat di bawah bendera revolusi gitu, marhenisme, nasakom, usdek gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah, itulah yang diperlihatkan oleh Bung Karno. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya lu menghadapi kultur kayak begitu ya, bagaimana ide-ide yang progresif yang bisa lu dapatkan dari mana aja? Apakah itu sumbernya dari pengetahuan Islam, apakah itu sumbernya dari apapun lah ya, ilmu barat. Tapi lu bisa terjemahkan ke bahasanya mereka. Ke bahasanya dalam tanda kutip rakyat. Nah, itu yang jadi challenge hari ini. Makanya gue bilang tadi di awal, nggak ada anak muda yang bisa dapat kekuasaan, yang bisa menerjemahkan pikiran-pikiran besar di seluruh dunia ini menjadi bahasa rakyat, bahasa orang muda yang bisa diterima anak muda, sehingga menggerakkan anak muda dan mendukung dia. Kalau hari ini anak muda ini yang hantam anak muda juga, bro. Orang gue lebih pinter daripada lu, ngapain gue ngedukung lu gitu.
Jadi pikirannya kayak begitu semua. Nah, itulah yang terjadi gitu. Itu, Mat. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain? Oke, ada lagi nggak nih sebelum gue lanjut? Soalnya gue masih banyak nih Bang pertanyaan-pertanyaan gue yang di kepala gue nih. Masih pengen gue tanya nih, soalnya kita udah lama banget nih kan merencanakan buat ngobrol Iya, kayak gini iya, gitu. iya, iya, iya. Oke Bang, gue pengen narik mundur sedikit tadi soal kritik tadi. Zaman sekarang kan mengkritik itu udah nggak seasik dulu kan ya Bang ya. Gue tuh sering banget diwanti-wanti sama orang sekitar gue, bahkan sama bokap nyokap gitu. Kalau nulis tuh hati-hati, kalau ngomong tuh hati-hati gitu, ya semacamnya lah. Nah, gue melihat seperti yang tadi di awal, eh, kayaknya kalau kita berbicara yang melawan kekuasaan, itu dianggap seperti sesuatu yang, aduh, kayaknya sesuatu yang berbahaya gitu. Nah, menurut lo sendiri, sebenarnya yang salah itu adalah cara kita mengkritik nih, atau cara orang itu merespon kritiknya gitu. Karena menurut gue lainnya tuh agak tipis gitu loh di yang terjadi saat ini. Ya bisa salah dua-duanya lah. Misalnya saya soal moral gitu, polisi tiba-tiba ambil posisi itu juga menurut gue nggak tepat gitu loh. Ya ngapain lu begituan lurus lebih banyak loh. Orang maling kayak lurus, ngapain itu lurus juga salah gitu ya. Tapi dari pengkritiknya juga pakai cara ilegal, moral ya ilegal gitu loh bro. Kalau lu nggak ada izinnya satu. Kedua, orang kayak Rizal Ramli, Rocky Gerung gitu. Orang baik-baik aja sampai sekarang juga. Kurang kenceng apa mereka sama pemerintah. Iya kan? Nah, tapi ada juga orang-orang yang main gas-gas di pihak pemerintah kayak ngabalin gitu. Iya kan? Abang Nyikat-nyikat dah. orang. Nyikat-nyikat orang gitu. Ada juga yang kayak gitu, Mat. Yang seolah-olah kalau dikritik, dia nggak mau dikritik gitu loh. Ada juga. Ya bisa salah dua-duanya juga gitu. Dan pada akhirnya sih gue melihat percakapan publik kita itu miskin metafor gitu. Tidak ada lagi percakapan yang memiliki kedalaman ide, memiliki pertikaian intelektual gitu. Karena ya balik lagi ke masalah di awal tadi, bro. Ini lumpur semua nih lagi keluar nih gitu. Nah, itu jadi masalah ya. Masa lu berharap 32 tahun barang ini nggak dipakai, setelah beberapa tahun langsung benar, itu ya nggak mungkin juga. Jadi banyak yang harus diperbaiki memang. Dan bagi gue sih, tiap zaman itu beda ya ininya, karakternya. Karena di zamannya Pak SBY, sosmed belum kayak sekarang banget. Ya kan, lu kalau mau kritik harus lewat media mainstream kan, seperti itu. Nah, beda sama sekarang. Sekarang lebih terbuka, ya kan. Jadi kalau lu bilang pemerintahan sebelumnya itu tidak anti kritik, ya nggak juga gitu. Karena memang serangannya nggak separah yang sekarang aja, gitu menurut gua ya. Ya, yang sekarang apakah dia anti kritik? Ya nggak juga gitu kan. Dengan berbagai macam respon mereka datang, dan banyak yang menurut gua responnya kurang tepat juga. Nah, jadi dalam hal ini sih bagi gua ini masih proses ya semuanya ya. Dan apakah lebih enak zaman dulu daripada zaman sekarang? Ya lebih enak zaman sekarang sih kalau gue jujur ya. Karena ada medsos, bro. Zaman dulu lu kritik pemerintah harus lewat Tempo dulu, lewat Kompas dulu, lewat lain-lain yang belum tentu tulisan lu masuk. Kan medsos ini boomingnya 2008, 2009 gitu ya, ketika Pak SBY udah mau berakhir juga ya. Masukin periode kedua ya, masuk periode kedua. Dan bahkan Pak SBY itu punya Twitter udah akhir-akhir masa pemerintahannya kan. Jadi boomingnya itu 2012 kalau gue nggak salah tuh medsos-medsos ini semua.
Jadi gue aja bikin Twitter 2009 kalau nggak salah. Jadi ya itu udah masuk pada fase keduanya Pak SBY kan 2009. Nah, sementara Pak Jokowi ini 10 tahunnya orang bermedsos, bro. Nah, coba lu bayangin tuh. Jadi menurut gue sih ada enaknya dan enggaknya, tapi ya kalau enak bagi gue ya enak sekarang. Karena lu lewat berbagai macam medium, lu bisa nyampein pikiran tuh. Esensinya kan nyampein pikiran, bro. Nah, ini juga nih yang harus lu pahamin nih. Ketika lu mau menyakiti orang lain, nah itu hati-hati. Pasti bisa kena apa-apa lu. Bisa aja dicarikan delik lu atau apa gitu. Kalau lu niatnya ingin nyakitin. Tapi kalau niat lu emang menyampaikan pikiran lu, nah mudah-mudahan lu akan aman-aman aja. Nah, gue ngelihat orang kayak Rocky Gerung, Rizal Ramli, dan lain-lain gitu ya, Faisal Basri, itu masih dia berada di taraf ingin menyampaikan pikiran, kebebasan berpikir, berekspresi. Nah, yang kena-kena itu biasanya orang-orang yang punya intensi atau dianggap punya intensi untuk menyakiti memang. Oke. Ya kalau lu memang nggak ada niat nyakiti dia, lu harusnya jalan aja. Menurut gue sih aman-aman aja, bro. Karena justru banyak juga gitu bang ancaman yang datang, mungkin nggak langsung dari orangnya, tapi nggak secara ini gitu loh, nggak apa, bukan sesuatu yang eksplisit gitu loh, misalkan dilaporin apa segala macam. Bahkan ada ancaman-ancaman dari sesama pengguna media sosial itu sendiri, atau gue rasa mungkin nggak sedikit juga gitu loh orang-orang yang dalam tanda kutip baper gitu dalam bersosial media, yang ketika menyampaikan pendapatnya justru itu dianggap sebagai kebencian. Iya, iya itu tadi. Makanya yang bisa lu kontrol cuma diri lu, bro. Orang lain nggak bisa lu kontrol. Gitu. Iya, iya, iya. Iya kan, batasnya sih itu. Gue sih udahlah. Ngapain kita mikirin mengontrol orang lain yang mana kita nggak bisa kontrol juga. Mereka punya kedaulatan diri masing-masing gitu. Yang bisa lu kontrol ya diri lu sendiri lah. Jadi apakah lu udah menggunakan semua instrumen ini untuk menyampaikan ekspresi dan pikiran atau memang untuk nyakitin orang lain? Nah, lu tanya aja sama diri lu sendiri gitu. Lu ada di pihak yang mana nih? Kebebasan berpikir atau ingin nyakitin? Nah, ini dua hal yang berbeda, bro. Nah, orang yang nyakitin ini kemungkinan orang yang dihajarnya memang merasa sakit dan akhirnya tersinggung gitu. Nah, biasanya memang banyak juga ya orang yang memang berpikir untuk berekspresi yang kemudian menyinggung orang lain juga ada gitu. Tetapi ketika lu memang berekspresi dan ternyata ada orang yang tersinggung, ya biasanya menurut gua aman-aman aja. Karena dari awal lu bisa jelaskan maksud lu apa. Tapi kalau memang niat lu nyakitin dari awal itu memang lu udah susah mencari argumen lain untuk menyelamatkan diri lu juga gitu. Itu menurut gua ya. Ini pengamatan gua aja. Bukan dari baca buku atau riset dan lain-lain. Ini pengamatan aja. Misalnya gue contohkan teman-teman stand up comedian. Mereka itu walaupun ada yang tersinggung, pada ujungnya mereka bisa cari alasan yang tepat. Nah beda sama orang yang mau nyakitin. Ya kan lu karena bapak lu aja, karena ini lu aja. Ya ngapain? Ya maksud gue, ya lu nggak apa-apa menyampaikan itu gitu ya. Tapi ya resikonya lu tanggung. Karena memang niat lu mau nyakitin kan. Gitu. Nyakitin orang kan. Nah inilah yang perlu. Ini pesan untuk gua juga ya, untuk diri gua juga. Jadi dalam konteks ini gue ingin berbicara kepada lu kita semua gitu, termasuk diri gua juga. Gitu. Karena yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri, bro. Yang kita punya otoritas penuh. Istri lu aja, anak lu aja, pacar lu aja, lu nggak bisa kontrol kan? Nggak bisa. Yeah. Bahkan diri lu aja lu masih sulit untuk kontrol. Gue ketik nggak ya? Ini kampret nih orang gitu kan? Masih sulit gitu. Itu sih menurut gue.
Oke. Sebelum kita berdiskusi bareng dua kawan gue yang sudah ada di Zoom meeting ini, gue mau bertanya soal pertanyaan singkat aja. Setelah lo melihat keadaan gitu loh Bang, keadaan bangsa ini secara keseluruhan lah gitu. Menurut lo untuk anak muda ini persiapannya kepemimpinan seperti apa sih Bang? Yang bisa kira-kira memenuhi potensi atau takdir Indonesia sebagai negara yang besar. Ini tren dunia hari ini ya. Gue mau bicara tren dunia. Ini tren dunia medsos, bro. Pemimpin yang paling akan bisa menjalankan fungsi leadership secara optimal dan bisa menjadi orang yang dianggap capable, itu orang-orang yang nggak baperan. Itu basic skill. Jadi orang-orang yang nggak pernah merasa takut untuk dihajar orang lain, orang-orang yang merasa tidak takut untuk tidak populer gitu. Lu jangan salahin orang lain gitu, ya lu kuatin aja diri lu gitu. Sampai ke tujuan lu. Misalnya Bang Fahri Hamzah gitu. Dulu dia doang yang ngomongin KPK nggak beres, KPK nggak beres, KPK nggak beres, kan dia sendirian bro. Lama-lama makin banyak orang yang terima itu sebagai kebenaran. Yang tadinya dia berseberangan sama pemerintah, akhirnya dalam isu itu dia yang jadi pembela pemerintah gitu. Ya karena konsistensi dan dia nggak takut. Dan Bang Fahri memang menurut gue sosok politisi yang sangat genuine ya. Nah, dia nggak mikirin bully orang, respon orang, itu nggak pikirin kayaknya ya, menurut gue. Nah, orang kayak Fahri Hamzah yang bisa konsisten, nggak peduli orang mau bully apa, nggak kuping tipis. Jadi basic skill-nya itu adalah mengelola dunia yang terbuka. Nah, itu maknanya sebenarnya. Bagaimana lu bisa mengelola dunia yang terbuka sementara lu masih punya independensi dan otoritas terhadap diri lu juga. Oke. Sekarang gue akan mempersilakan kedua temen gue untuk langsung masuk aja nih. Dan ini siapa duluan ya mau nanya nih? Yang mau nanya, yang mau berdiskusi. Coba. Dua-duanya Intan lagi namanya. Nah, anjir. Ini Intan yang mana? Ini mau nanya duluan? Intan dulu, Intan Sabira. Coba deh. Intan. Oke, silakan Intan Sabira. Barangkali ada mau tanya atau mau diskusiin, silakan. Jadi saya Intan Sabira Sumarsono ingin bertanya perihal mural tadi yang barusan Kak Ari bicarakan. Menyesal ilegalannya bukankah itu sebuah kritik atau penyadaran untuk pemerintah sendiri? Dengan dibandingkan dengan Orde Baru, kan keamanan untuk kebebasan berbicara dan berpendapat kan sangatlah kurang. Terus sekarang ini pembuat mural yang niatnya untuk menyadarkan pemerintah itu keamanan untuk kebebasan berbicara dan berpendapatnya saja masih terkurung itu, Kak Ari. Bagaimana ya pendapatnya? Ya, oke, soal mural ini nggak bisa habis sih gue lihat ya. Dan menurut aku ya, Intan, ini Intan, dua-duanya Intan ya. Memang hari ini tuh gini, saya pernah jelaskan ini di konten Total Politik juga sebenarnya. Bagaimana? Oh bukan di Panji kemarin, Mat, yang di Panji kemarin. Simbol negara ya? Iya, jadi state apparatus gitu. Jadi bekerjanya state apparatus ini bukan serta-merta diperintah oleh kekuasaan tertinggi gitu. Jadi memang aparat negara itu, apapun itu, nature-nya adalah melindungi kepentingan dari kelompok yang berkuasa. Itu hukum besinya kayak begitulah, gitu. Hukum besi aparat negara gitu. Nah, bedanya sama Orde Baru adalah di Orde Baru itu kan nggak ada sirkulasi elit.
Elitnya itu terus kan tergantung pada Pak Harto gitu. Nah, tapi hari ini kan sirkulasi elit di semua level terjadi gitu, Wak. Lepas dari kualitasnya dipertanyakan atau kualitasnya memang baik. Tapi itu terjadi. Nah, apakah ini sebuah gejala anti demokrasi? Ya menurut saya sih agak jauh ya. Karena untuk bilang sebuah negara yang punya pretensi untuk kembali ke otoritarian itu salah satu syaratnya adalah masyarakatnya lemah. Itu syarat utamanya. Kita tuh nggak lemah masyarakat kita. Bisa kumpul puluhan ribu orang, ratusan ribu orang di Monas, gitu. Itu nggak lemah. Gitu. Nah, terus yang kedua, apakah masyarakat kita lemah? Ya buktinya tukang mural tuh ya bikin-bikin mural malah makin banyak sekarang. Ya kan? Jadi masyarakat kita nggak lemah. Itu syarat utamanya ya. Apakah kekuasaan ini bisa cenderung ke otoritarian gitu. Dan misalnya yang kembali ke otoritarian itu di banyak negara memang masyarakatnya tidak banyak inisiatif. Kita kan banyak kekuatan-kekuatan utama di masyarakat kayak NU, Muhammadiyah, atau organisasi-organisasi lain kan kayak banyak lah gitu, masih banyak lah organisasi-organisasi yang ada di masyarakat kita. Jadi itu satu. Kedua, teknologinya hari ini itu terlalu rumit untuk bisa kembali lagi kepada otoritarian. Ya gimana caranya? Ya matiin dulu medsos nih semuanya, baru bisa kembali ke otoritarian. Kalau enggak ya nggak bisa gitu. Ya, nah yang tertinggi di negara itu adalah kepercayaan publik hari ini. Orang Pak Jokowi itu selalu lihat survei, setahu gua ya. Misalnya dia diragukan untuk penanganan korupsi, tiba-tiba angkat jubir dari KPK. Jadi dia sangat memperhatikan itu gitu. Dulu Johan Budi kan. Nah, karena dia esensinya kekuasaan itu tertinggi itu baru bisa berkuasa secara penuh apabila punya legitimasi. Nah, legitimasi ini dari mana? Dari kepercayaan publik gitu. Nah, itu poin utamanya dari situ. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa apakah ini gejala otoritarian? Belum. Karena masyarakat masih kuat. Gitu. Masyarakat masih bisa lakukan itu. Ya kan, kita bukan satu partai juga. Ya semoga nggak ke situ lah. Tapi rasa-rasanya udah mulai merapat semua nih Bang. Banyak partai tapi iya merapat semua, iya benar. Kan begini bro, partai yang merapat ini semuanya kan belum tentu untung juga secara elektoral. Nah itu yang disebut dengan split ticket voting ya. Split ticket voting itu maksudnya elitnya setuju, akar rumputnya belum tentu setuju gitu. Nah, jangan-jangan partai merapat semua itu membuat dukungan publik berkurang kepada mereka gitu. Ya, jadi banyak lah variabel dan menurut gua sih gejala otoritarian itu masih mungkin ya nggak ada yang nggak mungkin, tapi teknologi negara kita itu semakin complicated dan semakin adaptif ya beberapa puluh tahun belakangan ini untuk mengantisipasi balik ke otoritarian karena dulu ada presiden yang dikembangkan, karena ada gejala-gejala otoritarian misalnya soal dekret dulu Gus Dur gitu misalnya. Kan itu dibaca oleh publik dan dibaca oleh teknologi yang kita miliki, teknologi sosial yang kita miliki sebagai gejala otoritarian gitu. Nah, jadi negara kita udah sangat sensitif dengan itu. Nah,
Ya lu tukang kritik terus kok aman-aman aja. Gitu sih. Kecuali ruang dialognya tertutup. Ini kita bisa diskusi, ntar Mamat pasang di YouTube-nya, nggak ada masalah. Iya kan? Jadi Ya. jangan ini juga sih menurut gua, kita harus kritis juga gitu loh bro. Bagaimanapun ya baik buruknya kekuasaan hari ini itu juga ada untung ruginya dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Gitu. Nah, jadi itulah yang harus kita hitung-hitung, apakah kita diuntungkan juga atau enggak, kan gitu aja kan sebenarnya. Oke, Bang Ari, thank you buat jawabannya. Untuk Intan S, ada lagi nggak yang mau disampaikan kira-kira? Misalkan mungkin ada poin-poin yang lo mau perjelas. Mungkin ini ke UU ITE. Mohon maaf kalau misalkan ini emang agak gimana sama topiknya. Menurut saya UU ITE itu sendiri, kehadiran UU ITE itu sendiri juga mengekang kebebasan berbicara dan berpendapat publik saat ini. Juga kalau perihal aparat, bahkan Pak Jokowi aja tidak sama sekali menanggapi mural yang kemarin itu. Dan itu seperti tindakan main hakim sendiri atau main kuasa sendiri dari aparat itu. Itu ya, bagaimana? tapi kan dari publiknya juga main hakim sendiri juga, fasilitas publik gitu. Jadi kalau pakai argumen hukum pasti menurut gua nggak akan selesai. Yes, Ya. Kalau argumennya argumen hukum, menurut gua selalu ada dalih gitu istilahnya. Selalu ada dalih gitu yang bisa dipakai gitu. Kalau anggapannya itu ya seperti yang dibilang tadi gitu. Nah, tapi ini kan argumennya bisa macam-macam ya, dan justru disitulah kita bisa cari tahu. Tapi ya menurut gue ya harus fair. Gue sih agak melihatnya agak ini juga ya. Memang ada persoalan-persoalan di bawah yang overacting gitu. Tapi juga apa ya? Ya kalau kita lihat memang ya itu overacting aja menurut gua. Sampai dia pembungkaman sih gua rasa sih enggak ya. Tapi overacting iya gitu. Seolah-olah semua mural mau lo hapusin, ngapain gitu. Buang waktu. Ya kan? Nah, tapi ya gue nggak mau melihat ini sebagai sebuah fenomena hukum gitu loh, Mat. Karena Intan, karena bagaimanapun polisi itu senjatanya satu, bukan pistol, tapi KUHP, UU ITE, itu senjatanya polisi. Ya kalau dia nggak punya senjata, ya ngapain kita takut gitu. Kan itu problemnya. Nah, tapi apakah dia pakai KUHP apa namanya? Tapi apakah mural ini bisa di KUHP kan? Ya mereka bisa aja cari dalilnya kan untuk di KUHP kan, karena ada tempat publik segala macam gitu. Tapi ya udahlah, kita nggak usah debat di situ karena nggak akan habis-habis. Nah makanya gue selalu bilang ya udah jangan overacting juga gitu. Maksudnya karena lu akan capek sendiri untuk ngapusin semua mural, gitu. Nggak mungkin gitu. Capek loh itu mural dihapusin, berapa banyak mau dihapusin. Nah terus kedua, ya jadi kalau lu nggak bisa ngapusin semua mural, jadi mural yang gambarnya kritik presiden ya juga jangan dihapus juga gitu. Kan gitu masalahnya. Nah yang kedua soal apa namanya UU ITE ya. Nah ini sebenarnya gue beberapa kali di beberapa kesempatan selalu bilang ada etikat baik dari polisi sebenarnya dengan dia pernah dengar yang sistem matre itu nggak? Ini minta maaf matre. Iya, Dari jadi matre itu. Iya demediasi dulu gitu. Oke. Ya, pernah. Iya, jadi ada sebenarnya yang kita anggap sebagai sebuah kemajuan lah gitu.
Ya walaupun apakah itu menjawab persoalan atau enggak, ya itu bisa kita ukur lah masing-masing gitu. Tapi apakah ada kemajuan, ya kita harus terbuka juga bahwa ada kemajuan gitu. Jadi kalau bagi gue sih begini aja, Mat. Situasi hari ini itu 40% itu cinta Jokowi, 30% itu swing voters, 30% itu pembenci Jokowi. Udah rumusnya itu aja. Rumusnya itu aja. Mau lewat mural, mau lewat ini. Ya mural itu ya dari 30% itu pasti gitu. Karena ini konsisten angkanya secara saintifik. Gitu. Kalau lu udah benci sama Jokowi, lu nggak akan, lu bukan marketnya dia lah, intinya kayak gitu. Market dia kan orang-orang ragu-ragu. Nah begitupun juga tukang mural, market dia mau yang 30% yang ragu-ragu ini juga. Jadi yang diperebutkan itu sebenarnya simpati 30% aja. Ya masalah bully-bulian segala macam itu kan cuma buat pendukung masing-masing. Rumusnya kayak begitulah kira-kira. Jadi kritik segala macam. Kalau kritiknya itu dari orang tengah, maka akan heboh, akan membuat Jokowi, pemerintah misalnya was-was. Tapi kalau kritiknya dari orang yang di kanannya dia, di seberangnya dia nggak pernah was-was, bos. Karena udah pasti nggak akan milih dia, kan gitu. Udah pasti nggak akan dukung dia, gitu. Nah itu konsekuensi hukum besinya demokrasi kayak gitu. Jadi lu nggak perlu 100%. Ya kan? Dari 30 itu lu dapat 20 aja lu udah menang. Ya kan? Nah, ini 20 ini soal trust dan itulah yang mau dikejar agar nanti di 2024 siapapun yang di-endorse oleh Jokowi akan jadi akan senang gitu dan akan melanjutkan apa yang dia sudah kerjakan gitu. Tapi mungkin nggak sih nih Bang, sorry gue pengen nanya lagi soal kebetulan lagi bahas mural. Mungkin nggak sih ekspresi mural ini adalah sebuah buah hasil dari perasaan rakyat yang dimana kayaknya tuh susah banget buat mengingatkan mereka gitu, buat ngomong sama pemerintah gitu, buat ngomong sama penguasa. Jadi mereka udah nggak punya cara, ya mereka coret-coret mural gitu aja. Mungkin medsos mereka merasa udah nggak mempan apa segala macam. Enggak lah. Ini gue mau bicara ini aja ya, sebagai lu mau nanya gue sebagai seorang yang mengamati ya. Ya buat gue sih ya nggak heroik itu sih, Mat. Makanya gue bilang tadi 40 30 30. 30 itu benci Jokowi, dia akan gunakan semua instrumen medsos kayak mural kayak apapun lah untuk merebut simpati yang 30 di tengah ini. 30 yang di tengah ini, dia itu yang diperebutkan gitu. Yang keluar effort pasti yang di kanan sama yang di kiri untuk dapetin mereka gitu. Udah, begitu aja baca petanya sih kalau gua. Jadi bukan masalah tersumbat dan lain-lain ya. Menurut gua sih soal, ya kalau kita mau objektif ya banyak kok orang dari pihak oposisinya pemerintah juga ada beberapa hal yang dianggap positif kan apa yang dikerjakan pemerintah gitu. Ya kan? Ada lah gitu. Maksud gue nggak semuanya jelek gitu. Tapi hal-hal yang kritikal juga ada. Gitu. Ya kalau mau objektif gitu. Tapi kan problemnya kan kita nggak bisa objektif. Apalagi kita yang di kanan banget sama kita yang di kiri banget. Nggak mungkin objektif. Yang cinta Jokowi pasti akan benarkan semuanya. 40% tadi. Yang benci Jokowi pasti akan salahkan semuanya udah. Ya kan? Jadi tinggallah 30% di tengah ini. Jadi gue lebih cenderung mau ngelihat isu ini kayak begitu gitu.
dibanding dari ketersumbatan. Apa yang tersumbat? Nggak ada lah. Orang misalnya, gue contohin ya, soal apa ya, soal ini misalnya, soal Menkes yang dihina dan dibully sama netizen, reshuffle diganti sama presiden kok. Artinya kan nggak tersumbat amat gitu. Nah, tapi kembali ke tesis kita di awal tadi, bahwa ketersumbatan itu mungkin aja karena barangnya udah lama nggak dipakai, man, gitu. Ya kan? Ya itu hipotesis awalnya, mungkin aja ada yang tersumbat. Tapi menurut gua, apakah ini gejala kembali ke otoritarian sih masih jauh. At least itu harapan gua gitu dari apa yang udah gua lihat hari ini. Oke. Intan, ada lagi yang mau disampaikan? Apa udah cukup? Sudah cukup, Kak. Makasih ya, Kak Ari. Ya, siap, Intan. Oke. Lalu diskusi ya semuanya, teman-teman ya. Tenang dulu, Bang. Kita masih ada lagi Intan yang satu lagi. Oke, Intan satu lagi. Ada yang mau ditanyain atau yang mau disampaikan ke Kak Ari? Gue sambil ngerokok ya dari tadi. Boleh. Boleh. Ada sih pertanyaan, tapi sebelum mau bertanya, mau apa ya? Nyampein sedikit masalah mural tadi sih. Kan Kak siapa, Kak Ari ya? Ya. Kak Ari kan Ada namanya tuh Kak Ari tuh. Mungkin, bukan mungkin sih, dari data saintifiknya kan 40, 30, 30. Yang effort itu yang kanan dan kiri. Jadi dia memperebutkan 30 yang di tengah itu. Tapi mungkin nggak sih Kak kepikiran gitu? Kan Kak Ari bilang 30 itu yang benci, dia bakal menjelekkan apapun lah. Pokoknya namanya orang benci, di mata dia pasti nggak bakal bagus lah ya. Begitupun sebaliknya. Tapi mungkin nggak sih, namanya kita kan cuma bukan berandai sih. Mungkin itu kan cuma karena opini doang. Opini kita aja juga kan. Atau opini yang juga berlandaskan karena pengalaman, atau juga ada tahu teorinya gitu. Nah, ini ada juga nggak sih mungkin kayak sebenarnya tuh yang benci itu juga bukan, dia nggak gimana ya, nggak apa ya, mandangnya tuh tidak menjelekkan semua apa yang dikerjakan dalam apa sih programnya si presiden kita saat ini. Jadi misalnya ada yang bagus pun, dia juga bukan berarti menjelekkan atau bikin pandangannya jelek gitu. Dia juga mungkin membenarkan, cuma nggak pro aja gitu. Dia tetap di kubunya dia. Nah, begitupun sebaliknya yang baik. Betul. Iya, betul. Betul. Maksudnya begitupun sebaliknya, yang baik juga ya dia emang pro dari awal. Tapi ketika maaf sebelum ketika itu, maksudnya dia pro dari awal. Pandangan dia itu bisa milih baik. Menurut dia mungkin saat itu ya dia pilihan yang bijak. Mungkin ya, dia bijak, dia memilih presiden, dia termasuk kubu yang benar lah, yang nggak benar pasti dipandangnya kurang tepat, dia milihnya ya gitulah dengan opini masing-masing. Tapi pasti di pribadinya sendiri, kalau misalnya emang ada program yang kurang baik, dia juga pasti bakal ngerasa mikir dong, ini nggak baik nih, gini. Bukan membenarkan juga. Jadi gimana ya, ya saling speak up aja gitu, tapi buat sama-sama belajar, negor dengan cara yang baik, cuma kembali lagi ke pribadi masing-masing. Nah, terus yang aku jadi permasalahan itu bukan antara dua kanan dan kiri yang effort buat memperebutkan tengah sih, tapi bisa jadi ya tengahnya sendiri yang bisa menilai keadaannya. Jadi dia entah tetap mau ke kubu kiri, bukan entah tetap, tapi mulai mau ke kubu kiri atau ke kanan gitu. Nah, menurut Kari itu gimana tuh menurut Kari? Jadi kayak apa ya? Lebih mindsetnya luasin lagi. Iya. Ya, ngerti saya maksudnya. Maaf ya, ribet Kak, bingung. Ya. Jadi gini, jadi kanan dan kiri itu jangan dibayangkan mereka terkotak-kotak langsung terputus gitu, enggak. Dia itu kayak gradasi gitu ya, yang makin ke
kanan atau makin ke kiri makin tebal warnanya, makin ke tengah itu makin samar warnanya. Jadi kalau kita lihat dalam rumusnya politik Indonesia dari zaman pemilu pertama, ya, yang sekuler itu jumlahnya lebih banyak daripada yang religius. Itu temuan lah. Itu udah dianggap sebagai sebuah hukum dalam voting behavior di Indonesia. Yang sekuler itu yang nggak bawa-bawa agama gitu misalnya, itu lebih banyak jumlahnya daripada yang bawa-bawa agama. Secara jumlah, ya, secara jumlah. Nah, sekarang polarisasi itu terjadi kan karena kubu yang cenderung lebih beragama itu berada di seberangnya pemerintah sekarang, ya kan? Yang sekuler itu berada di pihaknya pemerintah, ya kan? Itu realitasnya hari ini gitu. Nah untuk berebut yang di tengah ini variabelnya itu kompleks lah, kompleks banget. Mereka itu bisa aja ngelihat pemerintah diserang terus, mereka malah bersimpati. Bisa aja kayak begitu gitu. Dan akhirnya mendukung pemerintah karena wataknya yang sekuler itu memang lebih banyak. Tapi kalau yang sekuler ini udah benar-benar gua stop, ya sebagian itu yang bisa berubah itu cuma paling 10% lah dari hitungan, ya 10-20% lah yang bisa. Ada yang abu-abu tapi cenderung ke seberang, tapi ada yang abu-abu tapi cenderung ke pemerintah juga. Yang pasti. Tapi masih bisa pindah-pindah lah 30% ini. Gitu. Iya benar. Nah itu variabelnya sangat kompleks sih menurut saya ya, dan banyak kejadian-kejadian yang membuat itu saling berpengaruh satu sama lain. Gitu. Nah balik lagi ke pertanyaannya Intan tadi, apakah orang-orang ini ada yang diam? Ya ada yang diam pasti. Ya pasti. Kan? Ya pasti karena dua-duanya mencoba untuk memperebutkan itu, dan bahkan di kubu yang ekstrim pun ada juga yang nyimpan dalam hati kan. Pokoknya dia nggak ngomong di sosmed, nggak ngomong di mana-mana, dia benci aja sama pemerintah juga ada. Gitu. Ada banget. Ada juga dia nggak ngomong apa-apa, dia suka aja sama pemerintah juga ada. Gitu. Jadi sih menurut saya sih ya petanya kayak begitu 30-30 tadi, dan ya segala variabel itu. Nah gini, orang tahu dan orang suka itu variabelnya masih bisa kita ukur. Misalnya orang Indonesia suka pemimpin yang dekat dengan rakyat gitu misalnya, masih bisa kita ukur. Orang Indonesia tahu pemimpin yang banyak di billboard gitu, itu masih bisa kita ukur. Tapi untuk memilih variabelnya banyak. Jangan-jangan orang dalam TPS itu kecoblos aja yang lain gitu juga ada gitu. Iya. Nah jadi itu sangat kompleks lah untuk memilih. Tapi suka dan mengetahui itu masih bisa diukur. Jadi banyaklah variabelnya. Saya juga kalau kita mau jabarkan itu sangat kompleks banget dan wah menghilang. Kemana? ya begitulah kira-kira ya. Jadi kok variabelnya sangat kompleks ya, gue nggak bisa pastikan juga variabel yang paling berpengaruh yang mana. Dan di setiap momen politik itu akan sangat menentukan gitu. Misalnya di Pilkada DKI gitu 212 gitu dulu kan, itu orang-orang yang swing voter yang nggak Islam banget gitu juga banyak yang terpengaruh dengan itu dan tidak memilih Ahok gitu misalnya waktu itu. Walaupun dia nggak se-Islam yang datang ke Monas gitu, juga ada gitu. Jadi menurut gue sih itu masih sangat debatable bahkan di kalangan ahli politik sekalipun gitu. Tapi ya apa yang disampaikan Intan tadi itu tepat banget sih, bahwa orang ini bisa berbagai macam bentuk dan berbagai macam ekspresi dalam menyatakan keberpihakannya gitu. Tapi
gue terus terang nggak terlalu yakin ini soal kemampetan demokrasi di dalam politik kita hari ini, karena orang kayak Said Didu kritik tiap hari aman-aman aja kok hidupnya gitu. Itu sih. Fadlizon tiap hari ngeritik, bahkan dia partai koalisi pemerintah malah tiap hari ngeritik, aman-aman aja hidupnya. Jadi menurut gue sih nggak sulit juga gitu. Bahkan Presiden Jokowi aja pernah kelepasan untuk ngomong media sosial, media mainstream bisa dikontrol, media sosial yang nggak susah, pernah kelepasan ngomong kayak begitu gitu. Gitu sih, Mat. Oke, Tan. Tadi katanya ada lagi yang mau dibahas, coba tadi yang selain itu, setelah itu. Apa ya? Tapi kalau masih lanjutin moral dikit-dikit, Mbak. Kayak tadi tuh saya masih agak setuju yang disampaikan sama si Ahmad ini sih. Siapa sih Ahmad ya? Ahmad. Masalah masalah apa? Itu siapa tahu hak suara rakyat juga gitu yang sebenarnya. Cuma Kak Ari tadi bilangnya apa ya? Itu apa sih, maaf saya kayak nggak banget deh, cuma yang saya tanggap tuh kayak beda dari yang dimaksud Ahmad. Maksudnya itu tuh bukan mungkin itu kayak emang dari bagian pihak yang 30, bukan tengah, yang 30-nya itu. Nah tapi saya lebih agak pro sih maksudnya sama Ahmad, itu siapa tahu emang beneran suara rakyat gitu deh Kak, kalau dari ngeliat pengalaman sama sekitar saya sih. Iya. Soalnya seniman kan tentunya ingin menyuarakan kegelisahan yang ada di sekitarnya. Iya, benar. Ya kan, tentunya kan kayak begitu. Nah, kalau yang di sekitarnya itu yang isinya orang benci pemerintah terus, ya pasti akan bikin kayak begitu kan gitu. Nah, tapi ada juga seniman mural yang setiap hari itu dikelilingi oleh orang-orang yang pro pemerintah. Mungkin nggak, tafsirnya akan beda lagi gitu. Ya, benar. Nah, di situ sih maksud gua, apakah ada kemandekan dalam sistem demokrasi kita. Di awal gue udah bilang tadi bahwa 32 tahun ini nggak dipakai, pasti ada lumpur-lumpur gitu, pasti ada kemandek-mandekan, pasti ada feudal culture di dalam sistem pemerintahan kita, pasti ada. Siapapun yang memegang kekuasaan itu pasti ada gitu. Nah, tapi kan problemnya bukan itu. Problemnya ketika yang menyampaikan kritik gitu misalnya, itu niat betul bikin mural gitu kan, itu kan bikin mural itu lebih niat daripada Fadlizon nge-tweet di Twitter gitu. Iya, benar. Iya kan? Jadi effortnya lebih gede gitu. Itu susah loh bikin mural itu, beli cat, ngeluarin duit, iya kan, ngeluarin duit, effortnya lebih besar daripada almarhum Tengku Zulkarnain gitu, bikin di Twitter gitu. Effortnya lebih besar dari apa yang disampaikan oleh Refli Harun atau Rocky Gerung yang tiap hari bikin video YouTube gitu. Iya kan? Ya, apa yang mereka lakukan lebih besar. Jadi menurut gua dengan seniat itu untuk menyampaikan kritik gitu kan, tidak mungkinlah kalau dia tidak dikelilingi oleh yang 30% tadi gitu. Dominan lah ya gitu. Iya, dominan gitu. Agak kecil kemungkinan, karena seniman mural yang dikelilingi oleh pro pemerintah itu kan juga ada. Ada. Ya, tapi kan yang tampil di situ kan iya. bukan kritik gitu. Makanya saya bilang tadi, polisi misalnya kalau nggak sanggup untuk ngapus semua mural, ya jangan dihapus juga yang kritik gitu loh. Gitu, dari awal saya juga udah bilang kayak gitu, ya udah biarin aja gitu. Itu sih Intan, menurut saya sih selalu hukumnya setelah SBY kayak begitulah hukumnya, karena nggak ada orang yang
betul-betul kuat secara politik dan betul-betul kuat secara sosial di masyarakat hari ini. Gitu. Tapi nggak ada yang betul-betul lemah juga kan ya, Kak? Iya, nggak ada juga yang betul-betul lemah. Makanya tadi saya bilang, apakah ini gejala kembali ke otoritarian? Ya kayaknya juga enggak gitu. Karena syaratnya otoritarian itu harus weak society. Ini society-nya kuat kok, masyarakatnya kuat, punya ormas-ormas besar gitu misalnya. Misalnya NU, let's say NU punya kecenderungan mendukung pemerintah, tapi yang anti pemerintahnya di dalam kan juga banyak, juga nggak sedikit gitu. Formalnya mereka mungkin terlihat dekat dengan pemerintah, gitu. Tapi di dalamnya kan juga enggak. Yang kritis juga lebih banyak, gitu. Juga banyak. Misalnya kayak PKS gitu misalnya. Di depannya mereka kencang sama pemerintah, tapi di dalamnya mungkin aja ada yang pro Jokowi juga. Kalau di survei kan selalu ada pemilih PKS yang suka sama Jokowi, selalu ada. Walaupun jumlahnya minoritas, sangat sedikit. Gitu. Jadi itulah, kita diskusi ini intinya sih gue harap kita nggak ngelihat realitas politik itu hitam putih gitu, tapi sebagai sebuah proses yang penuh dengan ya kemungkinan gitu. Mungkin itu aja, Mat. Oke, makasih. Bang Ari, Tan, ada lagi nggak, Tan? Udah kalau masalah ini sih. Mungkin kalau ada pertanyaan mau Intan, kamu kuliah politik? Enggak. Terus masih ini atau Kenapa? Kenapa? Udah kuliah? Enggak, belum. Aku mau ganti kuliah. Apa? Aku mau ganti kuliah. Enggak, udah kuliah kemarin di swasta. Oh, tapi berhenti, mana? enggak lanjut. Di Binawan. Binawan. Oh, oke. Mau ngambil apa? Kalau yang sekarang ambil insya Allah kedokteran. Wah, mantap. Ya, dokter kalau nggak tahu politik, ya susah juga. Susah Banyak. banget. Ya, harus tahu politik gitu. Ini Mungkin kayak itu aja, calon-calon Mat. kayak Dokdai ini, Bang. Hah? Calon-calon kayak Dokdai ini si Dintan. Siapa? Oke, Bang, untuk gue mungkin nggak tahu anggap ini sebagai kesimpulan atau topik terakhir lah sebelum kita akhirin. Gue sering banget mendengar tentang Indonesia Emas 2045 dengan segala macam proyeksi pemerintah lah, segala macam. Lo percaya nggak sih, Bang, sama itu, Bang? Apa ya? Gue yakin yang bikin juga nggak percaya, Mat. So gue udah enak banget tuh kalau ada orang yang ngomong Indonesia Emas 2045 dengan segala macam proyeksinya. Maksud gue, roadmap-nya itu kadang kurang jelas gitu loh. Dan menurut lo, kira-kira, ya satu ya tadi lo percaya atau enggak tentang itu. Yang kedua, menurut lo, kalau memang mereka punya proyeksi ke sana, apa yang harus dilakukan gitu? Terlepas dari pemerintah atau mungkin rakyat secara keseluruhan. Menurut gua membangun prioritas menjadi negara industri, itu aja caranya. Nggak ada lagi yang lain, bro. Apa aja yang dibutuhkan untuk negara industri, pemerintah harus lakukan. Karena dengan industri lah orang-orang yang berinovasi itu bisa dapat tempat. Industri lah yang mengakui self ownership gitu. Industri lah yang mengakui property rights. Orang yang punya otak sama orang yang punya modal sekarang bisa adu-adu kuat gitu. Karena ada property rights. Nah, menurut gua yang paling penting itu karena cuma industri lah yang bisa nerima orang paling banyak untuk bekerja. Ketika orang udah punya bekerja di sektor formal lebih banyak, kemudian mereka bayar pajak dan mereka akan kritis sama negara kalau pajak mereka digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai. Nah, kalau misalnya wataknya masih agraris, ya susah, Mat. Agraris ini perkoncoan, agraris ini feodal, bro. Gitu. Jadi wataknya harus industrial. Gitu sih kalau kata gua.
Oke. Oke, itu aja sih dari gue. Terima kasih Bang Ari atas waktunya malam-malam gini dengan diskusi yang cukup panjang ini. Gue juga mau kasih untuk dua Intan yang sudah bergabung sama kita Ini di diskusi malam hari. kebetulan banget ya, Intan nih dua-duanya nih. Gue jujur aja gue nggak tahu sih Bang sebenarnya. Gue awalnya ngajak Intan yang bawah nih, Intan Rahman nih. Tiba-tiba dia ngajak temen nih, gue nggak tahu temennya namanya Intan juga. Tapi pas gue masuk gue kira dia pakai 2 account kan. Enggak, kalau gue sih intinya mau ngajak teman-teman muda, anak-anak muda itu untuk berpikir lebih kritis aja, lihat realitas ini. Itu aja sih. Nggak ada mau ngajak percaya sesuatu ideologi, percaya suatu platform politik sih. Gue sendiri juga nggak punya platform politik yang saklek-saklek amat. Tapi ya soal critical thinking gue agak concern gitu loh, Mas. Itu aja sih concern gue tuh, gimana makin banyak orang yang kritis. Itu aja sebenarnya. Ya, nanti boleh tuh kapan-kapan Bang kita ngomong soal critical thinking, Bang. Ya, boleh. Berkritik ya. Dan kita akan sambung di lain waktu. Terima kasih semuanya yang udah bergabung dan terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di episode lainnya dan see you di kesempatan lainnya. Dadah semuanya, Ari dan dua Intan.